Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh dipertemukan Tuhan kembali dalam ibadah persekutuan doa online. Ini semua bukan karena kebetulan, namun ini semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita hingga sampai saat ini. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak semuanya kita mau fokus, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Saat ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap anugerahnya, buat setiap cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang selalu menyertai kita, Dia Allah yang Immanuel, Dia Allah yang baik, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Kita mau angkat satu pujian ini, bersyukur selalu atas kasih-Mu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depan. Bapa
Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Katakan, oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Seperti pujian ini Bapa, ajar kami selalu bersyukur Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat setiap penyertaan Tuhan. Terima kasih kami punya Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah melupakan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu kami punya Allah yang tidak hanya menuntun kami ke padang rumput yang hijau, tapi kami tahu kami punya Allah yang juga mengizinkan kami ada di dalam padang gurun kehidupan kami. Tapi mau kami percaya Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Ajarlah kami dalam kehidupan ini selalu setia, selalu memegang janji-janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Dan kami katakan kami sangat cinta kepadamu, namun ampuni kami Bapa ketika dalam kehidupan kami tidak menyenangkan hati-Mu, kami banyak mengecewakan Tuhan. Ampuni kami Bapa dan layakkan kami untuk datang kepadamu saat ini Bapa. Kami mau menyerahkan acara kami persekutuan doa secara online ini pada malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang akan berkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Jika kami nanti akan mendengar kebenaran firman-Mu, berkati Bapak Pendeta Slamet Walu yang akan menyampaikannya. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan Bapak, sehingga apapun yang keluar dari mulutnya itu semua karena Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pedoman, boleh menguatkan kami, mengingatkan kami, sehingga dalam kehidupan kami ini kami tidak salah arah, kami terus fokus kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, Engkau yang akan melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, persekutuan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semuanya bersuka cita pada malam hari ini, amin. Amin. Ya, kita pasti bersuka cita karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memberikan kekuatan untuk kita, Allah yang akan meninggikan kita, Allah yang akan membuat kita terbang tinggi bagai Raja Wali di atas setiap badai kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian ini dengan penuh sukacita bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak
dengan penuh sukacita aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saat ini kita sedang ada dalam badai pencobaan dalam kehidupan kita. Rasa-rasanya kita capek, kita lelah, kita nggak ngerti kenapa Tuhan menaruh kita dalam kondisi seperti ini. Namun saat ini kita mau percaya akan kekuatan kasih-Nya. Kita mau percaya, kita mau terus mengandalkan Tuhan. Dan kita mau percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita, menuntun dalam proses ini menuju pelangi kasih-Nya. Apa yang kita alami ini mungkin kita nggak ngerti. Namun satu hal, di suatu saat nanti Tuhan sudah menyediakan pelangi kasih-Nya untuk ditunjukkan kepada kita. Kita angkat pujian ini, pelangi kasih-Nya. Mungkin tak dapat
tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya Kang tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya Kang tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya Kang tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kepada hamba-Nya kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita tunduk kepala dulu dalam doa, kita mohon pimpinan dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Apapun yang terjadi dan kami alami dalam hidup ini Tuhan, kami menyadari bahwa semuanya itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang membentuk kami, sehingga suatu saat nanti ketika bentukan Tuhan itu jadi, kami akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama merindukan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati kami semua. Kami siapkan hati kami sebagaimana tanah yang subur siap ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman Tuhan. Demikianlah kami. Kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, sehingga semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Dan bila firman ini menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini, saya ambilkan dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini saya beri judul kelaparan di rumah roti.
Ketika saya merenungkan apa yang terjadi di Bethlehem di sini, di tanah Israel, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang sangat ironis. Bethlehem itu artinya rumah roti. Nama ini mengandung arti yang sedemikian indahnya, yaitu rumah roti. Ketika nama itu dijadikan nama sebuah daerah di sini, tentunya ini berdasarkan apa yang ada di daerah tersebut. Karena sangat terkenal bahwa di daerah Bethlehem itu banyak gandum. Dan roti diproduksi di sana. Sehingga di daerah itu dinamakan Bethlehem, artinya rumah roti. Sama dengan daerah kita, ada sebutan Tanjung Mojo, karena dulu katanya ada banyak pohon tanjung dan pohon mojo. Namanya artinya diberikan nama Tanjung Mojo. Demikian juga dengan Bethlehem ini. Disebut rumah roti karena pada waktu itu gandum ada banyak di situ. Namun apa yang terjadi? Daerah yang disebut Bethlehem sebagai rumah roti, ternyata daerah itu mengalami kelaparan. Maka menarik saya mengkaji cerita ini dan saya beri judul Kelaparan di Rumah Roti. Seandainya kita masuk toko roti, kita nggak akan kelaparan di situ. Apalagi kalau kita masuk di pabrik roti. Apalagi kalau kita masuk di daerah yang banyak memproduksi roti. Namun apa yang terjadi di sini, di Bethlehem terjadi kelaparan. Di tanah Israel terjadi kelaparan. Padahal saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum orang-orang Israel masuk di daerah itu, Tuhan berjanji kepada Musa bahwa akan membawa umatnya masuk di tanah Kanaan itu. Dan Bethlehem salah satu wilayah di Kanaan. Tanah yang subur, makmur. Namun ternyata di sini terjadilah satu kelaparan. Diceritakan ada sekeluarga, yaitu keluarga Elimelek, istrinya Naomi, anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka salah satu keluarga yang pada waktu itu juga menjadi korban kelaparan di daerah itu. Dan yang mengalami kelaparan tidak hanya keluarga ini, keluarga yang lain pun semua juga mengalami. Entah mengapa keluarga ini yang dipilih oleh firman Tuhan menjadi cerita di sini. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Elimelek mengajak Naomi istrinya dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion untuk mengungsi di tanah Moab. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, setelah mengungsi di tanah Moab selama 10 tahun, ternyata Elimelek dipanggil Tuhan, Mahlon dipanggil Tuhan, Kilion juga dipanggil Tuhan, tinggallah Naomi dan kedua menantunya. Lalu singkat cerita, setelah didengar bahwa Tuhan memperhatikan Bethlehem, Tuhan memberikan makanan kepada mereka, kembalilah Naomi ke daerah tersebut dari Moab. Setelah masuk di daerah itu, orang-orang berkata kepada Naomi, mari kita perhatikan di dalam pasal 1, ayat yang ke-19 dan 20. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemarlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu?
Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ketika Naomi kembali dari Moab menuju Bethlehem, dan ketika mau masuk di kota itu, para perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Dan Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Naomi itu artinya manis atau cantik. Ketika orang menyebut dia Naomi, dia nggak mau disebut Naomi. Kenapa? Karena ternyata apa yang dialami dalam hidup, kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan namanya yang manis. Dia mengatakan bahwa Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara, artinya pahit. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, ironis di sini. Namanya manis, namun yang dialami ternyata pahit. Sampai dia mengatakan, aku pergi dengan tangan yang penuh, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Ketika meninggalkan Bethlehem, dia masih punya semuanya, penuh, mengungsi ke Moab. Namun ketika kembali dari Moab menuju Bethlehem, dia sudah kosong, tidak punya apa-apa. Mungkin bisa dikatakan hanya pakaian yang nempel di badan, disertai dengan menantunya yang namanya Ruth. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan. Untuk apa dia meninggalkan Bethlehem? Untuk mencari hidup di Moab. Untuk mencari berkat di Moab. Untuk mencari makanan di Moab. Namun ternyata ketika sampai di sana, menetap di sana selama 10 tahun, dia tidak mengalami kelimpahan berkat, malah justru dia mengalami kekurangan. Menghindari kelaparan, pulang dengan kelaparan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan, mengapa Naomi bisa mengalami seperti ini? Bukankah setiap orang yang meninggalkan daerahnya lalu pergi ke daerah lain supaya memperbaiki kehidupan? Namun setelah pulang dari daerah itu, justru kehidupannya tidak diperbaiki, namun justru kehidupannya mengalami kehancuran di sini. Apa penyebabnya di situ? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika terjadi kelaparan, Elimelek dan keluarganya termasuk Naomi mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pikirannya sendiri. Dia pikir dengan meninggalkan Bethlehem menuju ke Moab, hidupnya akan mapan dan lebih enak di sana. Kemampuannya diandalkan. Dia tidak merenung. Dia tidak introspeksi. Kenapa di Bethlehem bisa terjadi seperti itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam kehidupan orang Israel tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Kalau mereka mengalami kekurangan, tentunya ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan di situ. Menarik di sini kalau kita perhatikan, saudaraku, ayat yang pertama, pada zaman para hakim memerintah, terjadilah kelaparan di Israel. Pada zaman para hakim. Ada apa di zaman para hakim sehingga mereka mengalami kelaparan? Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab para hakim atau hakim-hakim, mari kita perhatikan Hakim-hakim pasal yang kedua,
ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan. Hakim-Hakim 2 ayat 7 sampai dengan 10. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Eres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah, perhatikan baik-baik, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Saya tambah ayat yang ke-11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang di zaman para hakim. Setelah zamannya Yosua, dan orang-orang yang angkatan pada waktu itu sudah habis semuanya, muncullah angkatan baru yang tidak pernah melihat karya agung Tuhan, yang tidak pernah merasakan mujizat Tuhan. Mereka akhirnya berubah setia, mereka tidak mau menyembah Tuhan, mereka menyembah Baal, mereka meninggalkan Tuhan, dan itu melukai hati Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan, itu membuat Tuhan murka. Dan sebelumnya Tuhan telah berfirman, kalau kita perhatikan di dalam Ulangan pasal yang ke-11 ayat 13 sampai dengan 17, mari kita perhatikan ya. Ulangan 11 ayat 13 sampai dengan 17. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Saudara, Tuhan memberikan peringatan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Tuhan berikan peringatan. Kalau mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak melakukan firman Tuhan, mereka berubah setia dengan menyembah Allah lain, maka Tuhan akan menutup langit, sehingga langit tidak menurunkan hujan. Mereka tidak bisa panen, hewan-hewan tidak bisa menemukan rumput untuk dimakan. Terjadilah kelaparan di situ. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan di angkatan para hakim, orang Israel sudah tidak menyembah Allah Yahweh. Orang Israel sudah berubah setia, mereka meninggalkan Tuhan, maka terjadilah kelaparan di Bethlehem. Sekalipun dulunya daerah itu disebut rumah roti, namun terjadi kelaparan. Oleh kenapa? Karena mereka berubah setia. Dan di saat terjadi seperti itu, Elimelek dan keluarganya tidak introspeksi, tidak merenung, menggunakan akalnya, menggunakan kemampuannya, justru makin menjauh dari Tuhan. Mereka tinggal di Moab. Ternyata
ternyata dengan mengandalkan akalnya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kekuatannya, setelah tinggal di Moab, di sana kembali mengalami sesuatu yang memprihatinkan. Tidak ada keberhasilan di sana, ada kehancuran. Harusnya yang dilakukan, dia tetap tinggal di Bethlehem. Lalu dia introspeksi, mengapa Tuhan saat ini terjadi kelaparan di rumah roti ini? Mengapa di Bethlehem terjadi kelaparan? Introspeksi, mencari apa kekurangan, apa kelemahan, apa dosanya di hadapan Tuhan. Lalu minta ampun di hadapan Tuhan. Maka saya yakin ketika itu terjadi, Tuhan memulihkan. Karena menggunakan pikirannya, menggunakan kekuatannya, justru meninggalkan Bethlehem, menuju ke tempat lain, Moab. Maka terjadi kehancuran di situ. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, Naomi menyadari sebetulnya di sini. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-13 bagian terakhir, janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukanlah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Tangan Tuhan teracung, ini artinya Naomi menyadari bahwa Tuhan memperingatkan dia. Namun sayang, dia menyadari itu semuanya sudah terlanjur tidak ada. Elimelek sudah dipanggil Tuhan, Mahlon dan Kilion sudah dipanggil Tuhan, sudah mengalami kehancuran di situ, sudah mengalami kepahitan yang sangat pahit di situ, baru menyadari tangan Tuhan teracung. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, kadang dalam kehidupan manusia seperti ini, di saat mengalami keprihatinan, di saat mengalami kekurangan dalam hidup, di saat mengalami kepahitan, justru tidak mendekat kepada Tuhan, malah menjauh dari Tuhan, menggunakan pikirannya, menggunakan akalnya, menggunakan kemampuannya. Yang terjadi apa? Malah justru mengalami kehancuran di sini. Kesalahan Naomi yang kedua adalah karena dia tidak sabar menanti pemulihan dari Tuhan. Setelah 10 tahun didengar, di dalam ayat yang ke-6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Tuhan memulihkan. Tuhan mendengarkan apa yang diderita oleh umatnya, lalu Tuhan memberikan makanan kepada umatnya di Bethlehem itu. Di sini artinya ketika sedang mengalami kelaparan, ada satu titik tertentu Tuhan sanggup memulihkan keadaan Bethlehem pada waktu itu. Sayangnya Naomi tidak sabar, tidak kuat di dalam penderitaan, tidak kuat di dalam kelaparan itu, lalu menggunakan kekuatan akalnya jauh dari Tuhan, pergi ke Moab, dan ketika terjadi pemulihan, dia tidak merasakan pemulihan yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang Bethlehem itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita perlu introspeksi, kita perlu menyadari ada apakah saya di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap sabar menanti pemulihan dan campur tangan Tuhan. Dengan demikian, kita tidak akan terjerumus ke hal-hal yang justru semakin menjauhkan iman kita dari Tuhan. Tuhan pasti akan memulihkan. Tuhan tidak akan memukul umatnya terus-menerus. Tuhan tidak akan murka kepada umatnya terus-menerus. Ada saatnya tertentu Tuhan sanggup memulihkan. Karena itulah senantiasa Tuhan mengasihi kita. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Melewati semua yang terjadi dalam hidup kita.
Jangan mengandalkan pikiran, kemampuan, kekuatan kita. Jangan menjauh dari Tuhan. Kita introspeksi. Kalau kita menemukan kesalahan dosa, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Dan mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tabah, kita sabar. Kita nikmati apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup panjenengan. Cuma satu hal saya ingatkan. Mari kita merenungkan apa yang terjadi dalam diri kita. Mari, kalau kita menemukan sesuatu yang gak beres di hadapan Tuhan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita perbaiki diri kita. Dan kita tetap sabar menanti pemulihan dari Tuhan. Jangan andalkan kemampuan kita. Jangan andalkan pikiran kita. Andalkan kekuatan Tuhan. Tuhan pasti sanggup memulihkan keadaan kita. Apa yang terjadi di negara kita, apa yang terjadi di pekerjaan kita, apa yang terjadi dalam keluarga kita, saya percaya Tuhan masih sanggup memulihkan keadaan kita. Biarlah melalui renungan ini sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan tetap kuat di dalam Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Mari kita imani. Mengangkatmu, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, ya tak tinggal. Sekali lagi kuatkanlah. Kuatkanlah hatimu. Amin. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, dia tak tinggal. Sekali lagi, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, dia tak tinggalkanmu. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita. Ya Bapa, Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan
ketika kami mengalami sesuatu yang pahit dalam hidup kami. Biarlah kami tidak meninggalkan Tuhan menjauh dari Engkau. Namun biarlah kami bisa menyelidiki diri kami masing-masing. Tuhan, ketika kami menemukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kami akan tetap sabar dan tabah mengikuti proses dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apa yang terjadi dalam pengalaman hidup Naomi membuat mata hati kami terbuka bahwa kehidupan manusia bisa mengalami kepahitan ketika mereka menjauh dari Tuhan, ketika mereka tidak mencintai Engkau kembali, ketika mereka melupakan akan perintah-Mu. Namun Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau mendengar penderitaan umat-Mu dan Engkau pulihkan keadaan mereka, sehingga Naomi boleh pulang dari Moab kembali ke Bethlehem karena mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umat-Nya. Itu artinya bahwa Engkau selalu memperhatikan kehidupan umat-Mu. Tuhan, malam hari ini Engkau lihat apa yang sedang dialami oleh setiap umat-Mu ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya bahwa Engkau sanggup memulihkan kami ya Bapa. Berikan kami kerendahan hati untuk menyadari semua dosa dan kesalahan kami. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa menerima proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, ampunilah kami semua. Malam ini kami akan bersyafaat kepada-Mu ya Tuhan. Kami akan menaikkan doa-doa kami untuk gereja-Mu, untuk bangsa kami di tempat ini. Mari Bapa, layakkan kami malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada Allah seperti Engkau. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Haleluya. Aku percaya. Kita sembah Tuhan dengan pujian. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkat. Aku percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat,
Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memulihkan kami, karena Engkau Allah kami yang ajaib dan dahsyat. Malam hari ini Tuhan, Engkau melihat keberadaan umat-Mu. Ada para hamba-hamba Tuhan yang senantiasa setia melayani Tuhan di tempat ini. Baik pendeta, majelis, pengurus komisi, pengurus kelompok, pengurus arisan pembangunan, panitia Natal, semua komisi-komisinya. Kami boleh melayani Tuhan, ini adalah anugerah yang luar biasa. Namun kadang di dalam pelayanan kami Tuhan, kami mengalami kelemahan. Malam hari Tuhan, Kau Allah kami yang dahsyat, pulihkan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan sukacita. Mari Tuhan, Kau urapi semua hamba-hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tambahkan karunia, talenta, kuasa, kewibawaan, hikmat yang dari surgawi, sehingga semua bisa kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami ya Tuhan. Terlebih saat ini pandemi masih terus berjalan. Sebetulnya kami sangat rindu Tuhan, kami bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja ini. Namun karena situasi dan kondisi, kami masih ibadah online. Berkati setiap hamba-Mu yang ambil bagian dalam ibadah online itu Tuhan. Baik penyampai firman Tuhan, baik song leader, singer, multimedia, teknisi, koster yang semua boleh melayani Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, Kau berkati kami semua. Engkau pakai kami semua Tuhan untuk melayani-Mu ya Bapa. Biarlah melalui pelayanan kami, setiap umat Tuhan boleh dikuatkan. Setiap umat Tuhan boleh dimotivasi, sekalipun mereka beribadah secara pribadi di rumah mereka. Dan bila mereka senantiasa dikuatkan dalam Tuhan. Mari Bapa, Kau berkati. Program-program yang kami kerjakan Tuhan berkati. Persiapan-persiapan Natal Tuhan berkati. Pengurusan sertifikat pembangunan rumah Tuhan di tempat ini Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau turun bekerja di setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan ini ya Bapa. Urapi mereka Tuhan, berikan kuasa, hikmat, kewibawaan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau juga melihat setiap kehidupan umat Tuhan. Kalau saat ini ada umat mengalami kekurangan secara ekonomi, kehilangan pekerjaan, mengalami sakit penyakit, kami doa demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan mereka. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Bapa. Kami serahkan Pak Prapto, Pak Kusmanto, Pak Subadi, Mbah Kinem, Bu Kasmat, Mbah Dasuki, Bu Kasmiatun, Mbah Wagini, Mbah Tini, Pak Riyadi, Bu Riani. Demikian juga pemulihan Ibu Nanik Suparti. Mari Bapak, Kau jamah mereka, Kau pulihkan mereka Tuhan. Demikian juga setiap jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan berkati, tolong Bapak, berkati mereka, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Bagi yang membutuhkan pekerjaan, tolong Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga anak-anak Tuhan yang masih duduk di bangku pendidikan dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Dimanapun mereka mencari ilmu Tuhan, Kau berkati Bapak. Berikan roh hikmat, kepandaian, cukupi semua kebutuhannya, berikan semangat untuk terus belajar dan belajar ya Tuhan. Berikan keberhasilan di masa depan mereka Tuhan. Terlebih Bapak, jadikan anak-anak-Mu orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadikan alat kemuliaan Tuhan kelak ketika mereka dewasa ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati para orang tuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para lansia yang rentan Tuhan dengan sakit penyakit.
Karena semakin hari fisik mereka semakin merosot. Tuhan tolong proteksi mereka, berkati mereka dan kekuatan kesehatan. Kuatkan iman mereka supaya mereka tetap setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua umat Tuhan dari anak-anak balita sampai para lansia, kemanapun mereka melangkahkan kaki untuk bekerja, untuk berusaha, untuk melakukan semua aktivitas mereka, Tuhan tolong lindungi setiap umat-Mu Tuhan. Jauhkan dari virus sakit penyakit Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, proteksi setiap umat Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Demikian juga Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk kedua anak-Mu, Wahyu dan Ana, yang telah mempersiapkan diri untuk memasuki hidup rumah tangga. Mereka sedang menjalankan katekisasi pranikah ya Bapa. Mari Tuhan Kau berkati Bapa, sehingga rencana mereka boleh berjalan dengan baik Tuhan. Berkati masa depan mereka Tuhan. Kami mengucap syukur di mana pernikahan kedua anak-Mu, Gista dan Agung, telah berjalan dengan baik. Ini semua karena campur tangan Tuhan. Ini semua karena berkat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Kau berkati rumah tangga yang baru ini, baik keluarga Mas Ragil dan juga Mbak Yana, demikian juga keluarga Mas Agung dan Mbak Gista. Terlebih Tuhan, keluarga-keluarga pasangan suami istri yang berada di GIT Cepatian ini, Tuhan Kau berkati mereka masing-masing Tuhan. Engkau berikan kerukunan, Engkau satukan mereka dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga pernikahan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan sampai maut yang memisahkan Bapa. Berkati Tuhan keluarga lepas keluarga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami belajar untuk mengerti kehendak-Mu Tuhan. Karena Engkau Bapa kami yang selalu memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa surgawi, mari kita sembah Tuhan dan pujian ini. Haleluya Yesus. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Inilah keyakinan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ini adalah rencana-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah merencanakan yang jahat untuk kehidupan umat-Mu. Setiap rencana-Mu yang terbaik untuk hidup kami ya Bapa. Oleh sebab itu kami sepenuhnya menyerahkan totalitas hidup kami kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan setiap umat Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan setiap hamba-hamba-Mu yang ikut melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Demikian juga malam hari kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, bangsa kami sungguh sedang mengalami banyak kepahitan demi kepahitan Tuhan. Bangsa kami sedang mengalami keprihatinan oleh adanya COVID-19, sehingga bangsa kami masih menjalankan pandemi ya Tuhan. Dan hal itu sangat berpengaruh dalam berbagai macam sektor yang terjadi di bangsa kami. Baik sektor ekonomi, perekonomian, politik, dan
Demikian juga setiap sektor usaha-usaha Tuhan. Tuhan, di saat seperti ini, ada kebijakan-kebijakan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Terjadilah demo di sana sini, oh Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Berikan damai sejahtera, kesejahteraan di bangsa kami Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini juga untuk kesejahteraan setiap umat Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkati para pemimpin kami Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai daerah-daerah. Kami berdoa untuk Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai presiden kami, untuk Bapak Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin, untuk para kabinet Indonesia Maju, para menteri, anggota MPR, DPR Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk jajaran pemerintah daerah yang dipimpin dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Demikian juga kami berdoa untuk jajaran Polri, demikian juga TNI ya Tuhan. Tolong Tuhan, Kau berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka bisa menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk ekonomi bangsa kami, tolong pulihkan ekonomi bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian memikirkan jalannya perekonomian bangsa. Para menteri, demikian juga para pelaku usaha. Tolong Tuhan Kau berkati mereka. Terlebih Tuhan sediakan Bapak lapangan-lapangan pekerjaan di bangsa kami, sehingga banyak rakyat Indonesia yang belum bekerja bisa bekerja ya Tuhan. Mari Tuhan Kau pulihkan kesejahteraan bangsa ini. Engkau pulihkan keamanan bangsa ini Tuhan. Terlebih sebentar lagi akan pilkada Tuhan. Tolong Bapak, berikan hikmat kepada setiap personel-personel yang berkecimpung di dalam partai politik Tuhan. Berikan hikmat juga kepada setiap rakyat Indonesia supaya mereka tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang tidak pernah di hadapan Tuhan. Mari Bapak, Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, di bangsa ini juga banyak umat-Mu yang bertobat mengenal Tuhan. Pakailah gereja-gereja-Mu Tuhan, pakailah yayasan-yayasan Kristen, mass media, cetak elektronik, para penginjil, misionaris, hamba-hamba Tuhan, semua Tuhan pakai untuk menyebarluaskan Injil Tuhan di bangsa ini, sehingga bangsa ini Tuhan banyak jiwa-jiwa baru dimenangkan Tuhan, sehingga bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan gereja-Mu di tempat ini, bangsa kami Indonesia Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya doa-doa syafaat kami malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Dan malam ini Tuhan, setiap umat Tuhan akan beristirahat. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau memberkati istirahat kami malam hari ini. Malam yang penuh rahasia ini kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan proteksi setiap umat Tuhan. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati. Kiranya besok pagi kami semua dibangunkan dengan kekuatan baru, dengan kesehatan baru, dengan berkat Tuhan yang baru, dengan rahmat Tuhan yang baru. Biarlah kami melangkahkan kaki kami, menjalankan semua aktivitas kami semua atas perlindungan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sudah-sudahku yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah. Dengan penuh iman terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati anak cucumu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ilahi menyertai engkau dari malam hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.